Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Lisa yang menjaga poli jiwa pada hari ini. Baik, untuk namanya siapa Ibu? Tini. Baik Ibu Tini, saya lengkapi dulu data-datanya ya. Tidak usah khawatir Bu, data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaan kita ini terjamin kerahasiaannya. Baik, untuk namanya tadi Ibu Tini ya. Untuk usianya berapa tahun Bu? 49 tahun. Baik, untuk alamatnya di Surabaya. Iya. Untuk sukunya apa nih Bu? Jawa. Baik, untuk agamanya Muslim ya Ibu ya? Untuk pendidikan terakhirnya apa ya Ibu? Lulus SD tapi SMP tidak lulus. Untuk pekerjaannya sekarang? Saya punya toko depan rumah. Untuk status pernikahannya, udah menikah atau belum? Sudah. Sudah ya. Untuk di keluarga anak keberapa dan berapa bersaudara Ibu? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini Ibu Tini dengan siapa? Suami. Baik Bu, sekarang kira-kira pagi, siang, sore atau malam dan jam berapa Bu? Jam 4 subuh. Saat ini Bu Tini berada di mana? Gak tahu. Ada yang bisa dibantu Bu Tini? Saya sedang emosi. Kira-kira siapa yang buat Ibu emosi? Tidak tahu. Sekarang orang yang buat saya emosi tidak ada. Kenapa Ibu kok emosi? Emosi, sedih juga. Semua adik kakak saya itu tidak ada yang mau merawatkan saya yang sakit. Bu, tolong doakan saya ya. Saya mau beli mobil baru. Ya baik Bu, sekarang apa yang ada di pikiran Ibu? Saya memikirkan kenapa semua orang jahat ke saya. Saya sudah melakukan semua buat orang lain. Saya tidak pernah melakukan perbuatan jahat ke orang lain. Semua orang seperti benci saya. Tidak ada yang suka pada diri saya. Semua orang tidak ada lagi yang peduli kepada saya dan ayah saya sakit. Semua orang jahat. Apa yang sekarang Ibu rasakan? Gak tahu, pusing kepala saya. Sudah tidak bisa mikir lagi. Mungkin Ibu bisa jelaskan pusingnya bagaimana, bagian mana rasanya yang pusing, terus sudah sejak kapan? Pokoknya kepala saya pusing dok, cekot-cekot. Sudahlah dok, saya tidak bisa mikir. Apa akhir-akhir ini Ibu suka mendengar suara-suara berbisik gitu di telinga Ibu? Iya, Sejak kapan? semingguan. Yang didengar apa ya Bu yang kira-kira dikatakan? Astagfirullah, la ilaha illallah, itu terus diulang-ulang. Apa Ibu mendengar suara lain, misal kayak meminta Ibu melakukan sesuatu? Tidak ada, akhir-akhir ini saya juga sering ketemu kakek saya, dia naik kereta kuda. Terus kemarin juga ketemu Mbak Bandi, Mbak Bandi siapa ya Ibu? tetangga saya. Kemudian di sini suami pasien datang lalu memeluk suaminya. Bu, saya lapar, udah dulu ya, saya mau makan. Baik Bu, silakan. Baik, selanjutnya saya melakukan heteroanamnesis kepada suami pasien, di mana suami pasien mengatakan pasien ini sulit tidur sejak 1 bulan ini. Pasien baru bisa tidur jika di atas jam 11 malam. Keluhan sulit tidur memberat sejak 1 minggu ini. Awalnya dikarenakan sempat cekcok dengan kakak tirinya. Seminggu kemarin pasien menasihati keponakannya yang nakal, tetapi ibunya kakak tiri pasien tersebut malah memarahi balik dan mengatakan bahwa pasien tidak berhak dan tidak pantas untuk menasihati orang karena pasien memiliki gangguan jiwa. Setelah itu, gejala pasien mulai memberat. Pasien lebih sulit tidur, selalu tidur di atas jam 12. Jika belum tidur, pasien mondar-mandir di dalam rumah sambil mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan seperti beres-beres walau udah bersih atau merapikan barang dagangannya. Pasien juga seminggu ini menjadi mudah marah dan sering ngomel, terutama bila ada hal-hal yang diinginkan tidak terpenuhi atau hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pasien juga gampang sedih menangis, tetapi juga cepat ketawa-ketawa sendiri. Seminggu ini pasien juga sering belanja-belanja hal-hal yang tidak terlalu penting dan terkadang meminta barang-barang yang mewah dan ingin memiliki mobil baru. Dan jika memiliki uang, uangnya akan dibagi-bagi ke orang sekitar dan dibelanjakan. Ketika ditanyakan tentang pasien yang melihat sosok Mbak Bandi, keluarga mengatakan bahwa itu adalah tetangga yang baru saja meninggal. Suami mengatakan pasien memang bekerja di tokonya sendiri sebagai penjual,
Sehari-hari pasien bekerja tanpa dibantu orang lain, hanya dibantu dalam hal angkat-angkat saja. Suami pasien mengatakan pasien tetap bisa bekerja dan menjadi ibu rumah tangga dengan cukup baik. Sebelumnya, pasien adalah tipe orang yang periang, selalu ceria dan terbuka bila ada masalah kepada suaminya. Untuk riwayat psikiatrik sebelumnya, pasien pertama kali mengalami gangguan jiwa tahun 1993. Saat itu pasien berumur 18 tahun, tidak pernah periksa ataupun opnam pada saat itu. Pertama kali periksa dan opnam adalah tahun 1995, opnam yang kedua tahun 1997, dan terakhir opnam tahun 2008. Setelah opnam terakhir, pasien hanya 2 kali kontrol dan menghentikan minum obat karena menurut pasien dan keluarganya sudah sehat dan kembali seperti semula. Di antara periode opnam, kondisi pasien baik, bisa bekerja seperti biasa, tidak ada gangguan relasi dengan orang lain. Untuk riwayat medisnya tidak ditemukan, riwayat penyakit keluarganya tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Untuk riwayat keluarganya, pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan ibunya adalah istri kedua. Hubungan dengan adik kandungnya dirasa kurang, hubungan dengan kakak tirinya juga kurang akur. Pasien pernah menikah dan memiliki 1 anak, dan saat ini pasien juga memiliki 1 anak dari pernikahan keduanya. Di mana untuk riwayat kelahirannya, lahir dibantu oleh bidan dan lahir di rumah, spontan tanpa kelainan berarti. Riwayat tumbuh kembangnya, pasien tumbuh layaknya orang pada umumnya. Riwayat pendidikannya, pasien tidak lulus SMP. Pasien lupa kenapa putus sekolah. Untuk riwayat pekerjaannya, pasien bekerja sehari-hari menjadi penjual di tokonya. Riwayat sosial, pasien memiliki banyak teman dan pasien sangat aktif berinteraksi dengan tetangga sekitarnya. Untuk riwayat nafsa tidak didapatkan. Riwayat agamanya yaitu muslim, rajin beribadah. Untuk pemeriksaan fisiknya, status intrinstiknya, TTP-nya semuanya normal. Hasil labnya juga normal. Untuk yang lain dalam batas normal. Untuk status neurologi, GCS-nya 456, tidak ada kaku kuduk. Status psikiatri, kesadaran umumnya, pasien perempuan dewasa, kesan perawatan kurang, tampak gelisah, kooperatif, kesadarannya cepat berubah, lalu kontaknya positif, verbal irrelevant, kurang lancar, orientasi waktu dan orang baik namun disertasi tempat. Lalu untuk PB-nya non-realistik, incoherent, preokupasi terhadap keluarganya, persepsi, halusinasi auditorik, halusinasi visual, kemauan menurun, psikomotornya meningkat. Untuk diagnosa multiaksialnya di sini aksi 1, di mana untuk diagnosis pada pasien ini merupakan gangguan bipolar. Untuk diagnosis bandingnya yaitu gangguan skizoafektif tipe campuran.